Shalom ibu-ibu, selamat pagi. Kita bersyukur pagi hari ini kita bisa ibadah bersama-sama melalui Komisi Wanita Puri Indah. Sebenarnya saya jujur tiap WL di sini cukup gentar, tapi saya bersyukur teman-teman mensupport dan saya percaya kita semua bersama-sama boleh menghadap kehadiratnya dengan sungguh-sungguh. Apakah kita mengerti apa yang ternilai berharga dalam hidup kita? Apa itu kekayaan? Apa itu keluarga? Apa itu kedudukan? Tetapi satu hal yang boleh kita tanyakan dalam hidup kita. Apakah pengorbanan Yesus sangat bernilai dan paling bernilai dalam hidup kita? Mari kita merenungkan satu pujian karya terbesar. Biar melalui lagu pujian ini kita menghayati bahwa harga yang paling bernilai dalam hidup kita yaitu Yesus mati di kayu salib, berkorban untuk kita, orang yang berdosa yang tidak layak. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Apakah ibu-ibu dan kita semua menyadari bahwa karya Kristus yang terbesar dalam hidup kita ini, Dia mati untuk kita. Buat saya untuk menerima dan menjadi anak-anak Tuhan, pengikut Kristus tidak gampang. Tapi biar lagi pujian ini kita renungkan baik-baik, apa benar karya Kristus yang bernilai dalam hidup kita. Akhir-akhir ini saya selama COVID ini saya sering mengalami disalahartikan sama keluarga, sama anak-anak, sama suami, bahkan sahabat saya. Tapi ketika saya merasakan kalau kita menyalahartikan karya dan pengorbanan Kristus, pasti itu sakit. Karena Yesus begitu mengasihi kita sampai Dia rela mati untuk kita. Mari ibu-ibu, hayati lagu pujian ini, karena karya Kristus itulah kita dilayakkan untuk menjadi anak-anaknya, bahkan menjadi kawan sekerja Dia. Mari kita nyanyikan lagu pujian ini dengan sepenuh hati dan kita renungkan baik-baik kata demi kata. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya
hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Terima kasih kalau kami boleh merenungkan karya terbesar dalam diri-Mu, yaitu rela mati di kayu salib, terhina, hanya untuk menyelamatkan kami orang yang berdosa yang tidak layak. Terima kasih kalau kami masih ada saat ini, itu karena kemurahan-Mu, karena kasih-Mu buat kami. Biar kami tidak menyia-nyiakan sisa hidup kami untuk lebih sungguh-sungguh mengambil peranan kami kepada panggilan-Mu, yaitu mengenal Engkau dan memperkenalkan Engkau kepada setiap orang yang belum percaya kepadamu. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Kami menyerahkan ibadah persekutuan Komisi Wanita ini dari awal sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita semua punya masa lalu. Dan mungkin kita sendiri banyak sekali yang mungkin kita tidak sadari dalam hidup ini. Tapi satu, Dia tahu persis masa lalu kita. Bahkan pikiran hati kita yang terselubung, Dia tahu persis semua itu. Tetapi di dalam kebobrokan kita, keberdosaan kita, kelemahan kita, Dia mau memanggil kita menjadi kawan sekerja Dia. Dipanggil untuk melayani Dia. Dipanggil untuk membawa kabar baik tentang Dia kepada orang-orang. Lagu pujian ini mengingatkan saya terus, supaya sepanjang hidup saya tetap setia. Seperti dalam Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai akhir hidupmu, dan aku akan memberikan mahkota kehidupan bagimu. Mari ibu-ibu, kita hayati, kita renungkan, kita syukuri bahwa sepanjang hidup kita, Dia tahu segalanya dan Dia memanggil kita untuk menjadi anak-anaknya dan muridnya. Mari kita nyanyikan pujian ini, sampai akhir hidupku.
siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kemuritan dan pemuritan harus dimulai dengan kita menerima Yesus sebagai juru selamat, karya salib yang paling bernilai dalam hidup kita. Dan kita harus meresponin karya salib itu dan menghidupinya sampai akhir hidup kita. Biar kita kedapatan setia ketika Dia memanggil kita. Satu ayat firman Tuhan yang sangat menguatkan dalam Lukas 18 ayat 27. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Mungkin di antara kita berpikir, saya nggak mungkin, nggak bisa untuk setia. Saya nggak mungkin, nggak bisa untuk melayani Dia. Saya tidak bisa ini, tidak bisa itu. Ingat, ketika hati kita, roh dan jiwa kita fokus dan Kristus menjadi sentral pusat kita, gak ada yang mustahil bagi Dia. Akhir-akhir ini saya sering jalan pagi, dan waktu jalan pagi saya selalu pakai alone with God. Ngomong sama Tuhan, self talk, menikmati tiupan angin yang sejuk dan segar, matahari yang panas bersinar menghangatkan tubuh saya. Di saat-saat itu saya merasakan kuasa Roh Kudus yang banyak berbicara dengan apa yang saya lihat dan rasakan. Bahkan kalau hari Minggu, apa yang Tuhan katakan yang luar biasa sering di khotbah dan waktu ibadah, itu percis yang saya dapat waktu saya alone with God. Ibu-ibu, saya menghimbau, jangan sia-siakan waktu kita untuk selalu alone with God. Walau itu lagi nyupir, lagi masak, lagi ke pasar, lagi dimanapun, rasakan kehadiran Dia, Allah yang hidup. Kalau Dia Allah yang hidup, boleh saya rasakan. Saya percaya ibu-ibu kalau mencari Dia, pasti Dia menemukannya. Tapi mintalah hikmat kebijaksanaan dari Dia untuk bisa mengambil momen kairos sepanjang hari itu.
karena saya yakin dan percaya Allah ada di sana. Saya mengajak kita semua sungguh-sungguh menghayati kata demi kata lagu pujian ini. Sepanjang akhir hidupku, aku ingin melayani Engkau sampai Tuhan memanggil kita. Mari kita nyanyikan pujian lagu ini. Siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibagikan oleh Guru Injil Tan Kian Guan. Saya persilahkan waktunya. Shalom ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Semoga semua kabarnya baik. Tidak terasa kita sudah di penghujung tahun 2021 dan kita hari ini adalah bagian yang terakhir dari Bible Study kita surat 1 Petrus. Dan kita bersyukur kita bisa belajar firman Tuhan dari 1 Petrus ini yang kiranya boleh terus memberkati kehidupan kita dan boleh semakin menolong dan menguatkan kita menjadi murid-murid Kristus. Mari kita sebelum merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan yang baik dalam hidup kami. Kami merasakan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, bahkan di dalam pandemi 1 tahun lebih ini Tuhan, dalam keadaan yang mungkin tidak mudah bagi kami menjalaninya, tapi kami melihat bukti penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami ingin menyembah dan memuji-Mu Tuhan, dan terlebih lagi kami mau duduk di bawah kaki Tuhan, mendengar sekali lagi Tuhan berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Baik hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, yang menyampaikan dengan bahasa dan kata-kata yang terbatas. Tapi biarlah Roh-Mu yang kudus Tuhan, yang akan menyempurnakan firman-Mu ini di dalam hati dan kehidupan kami. Nah, kami semua mau belajar dengan kerendahan hati di bawah pengajaran dan didikan daripada Allah Roh Kudus. Kami percaya Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau akan memberkati persekutuan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu di depan ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur.
Amin. Mari kita membuka di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 1 sampai ke-14. Kita membuka 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 1 sampai 14, saya akan bacakan bagi ibu-ibu sekalian. Firman Tuhan berkata demikian, "Aku menasehatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dengan perantaran Silwanus yang kuanggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercayai, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasehati dan meyakinkan kamu bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalamnya. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon dan juga dari Markus anakku. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Ibu-ibu yang terkasih, saya kurang tahu saya lupa ingat pada tahun berapa ada sebuah tayangan televisi yang cukup populer pada waktu itu. Jadi ini semacam reality show begitu, perlombaan. Disebut dengan nama Fear Factor. Fear Factor. Nah, Fear Factor ini saya cukup menarik acara televisi ini, tetapi memang banyak orang yang juga tidak suka nonton acara televisi ini, ya, menjijikan begitu mereka bilang, ya. Jadi acara ini intinya adalah uji nyali. Siapa bisa bertahan lama, ya, diberi waktu, ditimbun tubuhnya di sebuah kotak sama ular yang begitu banyak, kalajengking, semut merah, ya, yang besar-besar, yang bisa menggigit begitu. Dan macam-macam, atau mereka disuruh untuk makan makanan yang menjijikan, ditantang untuk makan serangga hidup, otak binatang yang mentah, dan waduh macam-macam, untuk melakukan tindakan-tindakan yang ekstrim, yang menjijikan, yang memualkan, yang bahkan membahayakan nyawanya. Nah, mereka yang berhasil menjadi juara akan mendapatkan hadiah. Nah, mereka pernah diwawancara, kenapa sih kamu mau ikut acara seperti ini? Yang sangat membahayakan jiwamu, yang sangat tidak lazim dilakukan oleh orang-orang. Jawabannya macam-macam. Peserta ada yang menjawab, saya ditantang sama teman saya. Wah, jadi adrenalin saya meningkat. Saya ingin membuat kagum pacar saya. Ada yang bilang begitu. Tapi banyak yang mengatakan mereka ingin mendapatkan uang, hadiah dari perlombaan ini. Nah, ibu-ibu, faktanya sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari tidak ada orang yang akan melakukan hal yang konyol dan berbahaya seperti ini. Saya rasa nggak akan ada begitu, kecuali ada hadiah yang menggiurkan. Bagi mereka yang mengikuti acara ini, menderita bertahan selama kurang lebih 5 menit, digigit sama semut, dikerubungi oleh serangga-serangga yang berbahaya, ditutupi tubuhnya oleh ular-ular,
Nggak masalah. Bertahan 5 menit. Tidak masalah. Kenapa? Karena bagi mereka setelah 5 menit itu berlalu, mereka akan menjadi juara dan mendapatkan hadiah yang membuat mereka hadiah itu bisa membiayai hidup mereka bertahun-tahun. Ya, jadi mereka harus melewati ronde pertama, ronde kedua, dan seterusnya. 5 menit tidak masalah. Kenapa? Karena hadiah yang akan mereka dapat itu bisa membuat mereka hidup layak bertahun-tahun begitu. Jadi mereka berkata, saya akan bertahan untuk 5 menit penderitaan itu demi biaya hidup saya bertahun-tahun kemudian. Fear factor. Ibu-ibu, saya mengibaratkan hidup kita seperti fear factor. Ya, kita diperhadapkan dengan begitu banyak ujian, dengan begitu banyak penderitaan di dunia. Memang penderitaan ini ada yang berlangsung hanya beberapa menit, selesai. Beberapa menit selesai. Tetapi ada juga yang mungkin kita mengalaminya, perlu bertahun-tahun kita menghadapinya. Bahkan seumur hidup kita menghadapinya. Ada orang-orang yang sejak lahir dalam keadaan disabilitas. Ada orang-orang yang sejak lahir, dia harus menderita, hidup dan tinggal di tengah-tengah keluarga atau lingkungan yang tidak menginginkan dirinya. Wah, dia menderita. Nah, tetapi Petrus membukakan kepada kita rahasia daripada realitas yang lain selain daripada realitas penderitaan. Karena kalau kita membaca di dalam bagian 1 Petrus ini ada begitu banyak kata penderitaan. Nah, Petrus membukakan kepada kita rahasia dari realitas yang lain daripada realitas penderitaan. Yaitu apa? Realitas kekekalan. Dan bila kita melihat dari perspektif kekekalan, ibu-ibu, maka penderitaan di dunia ini hanya sementara sifatnya. Sementara sifatnya. Hanya 5 menit. Ada setidaknya 3 kali kata kemuliaan diulang pada pasal 5 yang kita baca tadi. Sedangkan di seluruh surat 1 Petrus, kata kemuliaan itu muncul 10 kali. Cukup banyak. Cukup banyak. Nah, apa sih kemuliaan yang dimaksud di sini? Nah, dari beberapa ayat ini kita mendapati ada beberapa karakteristik daripada kata kemuliaan. Beberapa karakteristik. Yang pertama di dalam kualitasnya, ibu-ibu. Dikatakan di sini kemuliaan itu tidak dapat layu. Dan ini dihubungkan dengan mahkota. Di ayat yang keempat dikatakan mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Nah, mahkota itu ibu-ibu adalah simbol juara pada perlombaan pada zaman Yunani pada waktu itu. Yunani Romawi. Mahkota yang digunakan itu dari ranting pohon zaitun. Nah, tentu saja karena dari ranting pohon, maka mahkota jenis ini tentu bisa layu lama-kelamaan. Tetapi tidak dengan mahkota kemuliaan yang Allah sediakan bagi para pemenang yang menyelesaikan perlombaan iman ini dengan baik. Di dalam pasal 1 ayat yang keempat kita sudah belajar bahwa hal ini adalah yang tidak dapat binasa dikatakan. Kemuliaan ini tidak dapat binasa, tidak bisa cemar, tidak bisa layu. Yang tersimpan di sorga bagi kita. Jadi ada perbedaan kualitas antara pemenang mahkota yang diperoleh di dunia ini dan juga mahkota kemuliaan dalam kualitas jauh berbeda. Yang satu layu, yang satu tidak dapat layu, artinya kekal. Nah, ini yang kedua, ibu-ibu, dalam masalah waktunya, mahkota atau kemuliaan itu bersifat kekal. Kita akan mendapatkannya selama-lamanya, menjadi milik kita selama-lamanya. Tidak ada yang bisa merebut dari tangan kita. Kalau harta di dunia ini bisa hilang dari kita, dirampok, terbakar, dimakan rayap, ditipu, dan seberapa hebat pun kita menjaganya, kita bisa kehilangan semuanya. Tapi tidak dengan kemuliaan yang Allah berikan, karena bersifat kekal, akan selalu menjadi milik kita dan menjadi bagian kita. Dan yang terakhir, kemuliaan itu kita bisa pahami secara personal. Secara personal kalau kita membaca, ketika dikatakan gembala yang agung itu datang, maka ia akan memberikan mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu itu. Ketika gembala agung itu datang. Jadi kemuliaan itu sangat identik berhubungan dengan diri daripada Allah itu sendiri, ibu-ibu.
Ketika gembala agung itu datang, maka kita akan menerima kemuliaan itu. Dan bukankah ibu-ibu, kemuliaan yang paling tertinggi yang bisa kita peroleh adalah ketika kita bisa bersama-sama dengan Allah. Kekasih jiwa kita. Sumber daripada segala kehidupan, kekuatan, perlindungan. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah kita. Kalau kita sudah mendapatkan Allah itu sendiri, maka sesungguhnya segala harta, kemuliaan yang ada di surga, tidak bisa kita bisa bandingkan juga dengan diri daripada Allah itu sendiri. Dan kita bersyukur bahwa kemuliaan di sini, Petrus membukakan kepada kita, bersifat personal, yaitu apa? Kita mendapatkan Allah itu sendiri di dalam kehidupan yang kekal. Ibu-ibu, kemuliaan di dalam perspektif kekekalan inilah yang seharusnya kita miliki ketika kita menghadapi penderitaan di dunia. Saya mencoba menjelaskan dengan satu ilustrasi, ibu-ibu. Ini ada kabel ya. Nah, kabel ini ada ujungnya, begitu ya, ada ujungnya. Dan kemudian ini ada satu tali. Nah, saya memberikan tali ini, ibu-ibu, adalah sebagai sebuah, kalau di dalam kehidupan ini ya, ini adalah sebuah akhir daripada kehidupan kita. Ya, tali ini ya. Jadi ada awal daripada kehidupan kita dan ada akhir daripada kehidupan kita. Ya, ada akhir daripada kehidupan kita. Nah, di antara awal dan akhir daripada kehidupan kita, anggaplah kita hidup di sini. Ya, kita hidup di sini, ada yang orangnya mungkin talinya ke depan ya, umurnya mungkin tidak terlalu panjang, tapi ada yang mungkin agak panjang, saya bisa geser talinya begitu. Tapi intinya kita hidup di antara ujung ini dan tali ini begitu. Ya. Nah, kita bisa membayangkan penderitaan yang mungkin kita alami selama kita hidup di dunia. Ya, mungkin di awal-awal kita mengalami sakit, lalu nanti di sini ada kegagalan-kegagalan, lalu makin kita berusia, kita mengalami banyak masalah, ada penderitaan, ada pergumulan, kesengsaraan dan segala macam. Tapi ibu-ibu, kita perhatikan bahwa kita punya waktu ya sependek ini sebenarnya. Penderitaan yang kita alami ya ada di dalam periode waktu ini. Nah, kalau saya bandingkan dengan perspektif kekekalan yang saya sampaikan, setelah kita meninggalkan dunia ini dan segala penderitaan yang terjadi, kita akan menemukan ada kekekalan yang tidak ada habisnya, ibu-ibu, yang kita akan terima, yang disediakan oleh Allah kepada kita, yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, terus menerus menjadi milik dan bagian kita selama-lamanya. Ibu-ibu, apalah artinya kalau demikian ya? Apalah artinya penderitaan sesaat? Apalah artinya penderitaan sesaat dibandingkan kemuliaan yang kita terima berikutnya? Saya tahu mungkin kalau kita sudah mengalami penderitaan, ya kita sulit ya untuk merasa sukacita, ya maksudnya merasa tetap damai sejahtera di dalam Tuhan, ya. Kita tetap bisa bersandar, bergantung, dan kita bisa tetap berfokus kepada kekekalan. Memang tidak mudah, ibu-ibu. Tapi ketika kita melihat dari perspektif kekekalan, penderitaan sesaat yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Mari kita bertahan sedikit lagi untuk kekekalan yang akan kita terima di depan. Kalau demikian, siapa sih orang-orang Kristen yang mudah menyerah itu? Orang Kristen yang menyerah adalah mereka yang ketika penderitaan datang, mereka akan memilih untuk saya nggak mau melakukan apapun. Saya pasrah saja dengan keadaan dan mungkin akan menjadi lebih enteng. Saya nggak mau berbuat apa-apa. Tapi kenyataannya memang tidak semakin lebih mudah. Bahkan ada yang semakin lebih sulit. Apa yang harus kita lakukan? Bersandar kepada Tuhan. Percaya kepada Dia. Dan melihat bahwa ada maksud dan rencana Tuhan di balik semua itu. Orang Kristen yang menyerah adalah ketika mereka
dikhianati oleh orang yang mereka cintai, mereka akan berkata, saya tidak akan percaya orang lagi. Saya tidak akan mencintai orang lagi. Saya tidak akan mengampuni lagi. Mereka yang dianiaya akan kebenaran, ya, orang Kristen yang menyerah, ketika mereka dianiaya oleh kebenaran, mereka akan berkata, saya tidak akan memperjuangkan kebenaran lagi. Saya menyerah, saya putus asa. Itulah orang Kristen yang menyerah. Tapi kalau kita melihat dari perspektif kekekalan, seharusnya kita tidak menyerah, tapi kita tetap menjalankan fungsi dan pelayanan kita, kehidupan kita yang telah ditebus oleh darah Kristus yang mahal. Bahwa kita punya panggilan sebagai murid-murid Kristus di dunia ini, meskipun kita harus menghadapi penderitaan. Kita harus tetap mengasihi, karena kita adalah murid Kristus yang harus mengasihi. Kita harus tetap melayani, kita harus tetap mengabarkan kebenaran, meskipun ada tantangan dan kesulitan yang menimpa kita. Itu orang Kristen yang tidak menyerah. Yang tetap bertahan 5 menit lagi. Ibu-ibu, Petrus menekankan hal ini kepada semua jemaat, tetapi pada bagian ini khusus dia memberitakan kepada para penatua. Para penatua adalah para pemimpin gereja yang memiliki otoritas rohani yang diberikan oleh Allah. Surat 1 Petrus mengatakan kepada seluruh orang Kristen pada saat itu yang dalam penganiayaan untuk tidak menyerah dengan keadaan, sebaliknya mereka harus terus berharap dan bersandar kepada Tuhan. Dan hal ini khusus diucapkan kepada para penatua. Mengapa? Karena pertama, tugas dari para penatua itu adalah memimpin. Tuhan memberi otoritas. Dan ketika Petrus berkata, saya adalah teman penatua, Petrus betul-betul memahami betapa besar tugas dan tanggung jawab penatua ini. Petrus memahami betul rasa takut, rasa khawatir, tekanan yang mereka terima sebagai pemimpin-pemimpin rohani. Tetapi Petrus memakai kata teman penatua juga ingin menguatkan para penatua, para pemimpin rohani. Bahwa otoritas yang mereka miliki itu tidak main-main. Tuhan memberikan otoritas yang sama kepada mereka, untuk mereka melayani jemaat yang Tuhan percayakan. Nah, kalau saya coba mengaplikasikan di dalam konteks pada zaman sekarang, penatua, memang kita bisa melihat di sini, para penatua ini adalah para pemimpin-pemimpin gereja, ya, para hamba-hamba Tuhan, para majelis. Tetapi secara umum saya melihat Petrus ingin mengatakan sebagai pemimpin rohani. Nah, di gereja pemimpin rohani itu bukan hanya hamba Tuhan, majelis, tetapi juga guru-guru sekolah minggu, itu juga pemimpin rohani. Mentor-mentor di dalam kelompok-kelompok kecil, itu juga pemimpin rohani. Kalau di dalam kehidupan rumah tangga, orang tua itu pemimpin rohani. Maka kalau kita melihat di sini, melayani dengan kesabaran, dengan kasih dan pengabdian, itulah yang diharapkan oleh pemimpin-pemimpin rohani di tengah-tengah penderitaan. Untuk apa? Supaya mereka bisa terus menjadi saksi Tuhan di tengah penderitaan. Supaya mereka bisa terus membimbing orang-orang yang dipercayakan kepada mereka untuk tetap bertahan di tengah penderitaan. Di tengah masa pandemi seperti ini sebagai orang tua, kita tetap harus mendidik anak-anak meskipun tidak mudah. Ya, anak-anak belajar di rumah. Ya, sekarang sudah ada yang mulai belajar di sekolah, tapi di rumah tidak mudah. Ketika mereka belajar, sebentar buka YouTube, sebentar mungkin mereka mau main game, sebentar mereka mungkin mengabaikan gurunya sedang mengajar. Mengingatkan lagi, menyampaikan lagi nasihat kepada mereka, membimbing mereka lagi. Tidak mudah, tetapi kita harus tetap melakukannya, karena kita adalah pemimpin rohani mereka. Seorang papa bertanggung jawab, seorang suami bertanggung jawab untuk mencari penghasilan. Meskipun mungkin tidak mudah, harus lebih bekerja keras di tengah masa pandemi ini. Tapi dia sebagai pemimpin di dalam keluarga, tetap harus bagaimana memenuhi kebutuhan daripada keluarga. Karena itu tanggung jawabnya. Tapi di sisi lain juga dia harus memperhatikan bukan hanya kebutuhan fisik daripada keluarganya, tetapi juga kebutuhan rohani. Karena papa atau suami adalah pemimpin rohani di dalam keluarga. Guru sekolah minggu juga tidak mudah mengajarkan firman Tuhan.
di tengah masa pandemi seperti ini lewat Zoom. Tapi tetap harus dikerjakan demi pertumbuhan iman daripada anak-anak. Banyak lagi ibu-ibu yang bisa kita sampaikan dalam hal ini. Intinya adalah mari kita pertahankan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai istri, sebagai mama, sebagai pelayan Tuhan. Meskipun kehidupan kita mungkin ada di tengah-tengah pergumulan dan penderitaan. Memang tidak mudah. Mungkin kita bisa disalahpahami, kita bisa disalah mengerti. Tetapi ada upah, ada hadiah, reward yang menanti kita, yaitu apa? Kemuliaan itu. Nah, bagaimana mereka melakukan? Ya, bagaimana Petrus meminta para pemimpin ini melakukannya? Lakukan dengan sukarela, bukan dengan paksaan. Maksudnya apa? Maksudnya dengan penuh sukacita melakukannya. Mari kita melakukannya bukan dengan satu keterpaksaan. Melayani anak-anak kita, melayani suami kita dengan penuh sukacita. Melayani anggota kelompok kita dengan penuh sukacita. Melayani bukan hanya sebagai seorang mama daripada anak-anak saya, tetapi saya adalah murid Kristus yang memiliki anak-anak. Melayani bukan hanya sebagai seorang istri daripada suami saya, tapi saya adalah seorang murid Kristus yang bersuami. Melayani bukan hanya sebagai seorang pekerja di kantor atau pelayan di gereja, tapi saya adalah seorang murid Kristus yang bekerja di kantor. Saya adalah seorang murid Kristus yang melayani Tuhan di gereja. Jadi kita betul-betul melayani dengan penuh sukacita sebagai murid Kristus di dalam segala tanggung jawab kita. Dan kita juga melayani dengan sebuah pengabdian. Nah, pada waktu itu memang ada para pemimpin-pemimpin rohani yang mencoba untuk mencari keuntungan pribadi di dalam pelayanannya. Petrus menegur mereka supaya mereka mementingkan pelayanan kepada jemaat daripada kebutuhan diri mereka sendiri. Nah, ibu-ibu, secara praktis saya bisa menyampaikan bahwa bagaimana kita bisa melayani tanpa paksaan tetapi dengan sukarela, dan kita bisa tidak mementingkan diri sendiri. Yang pertama, mari kita memberikan telinga kita untuk aktif mendengar. Mari kita menjadi pendengar yang baik bagi orang-orang yang kita layani. Menjadi pendengar yang baik memang bukan keahlian kita, kita lebih pintar berkata-kata. Tapi anak-anak, suami, istri, orang tua kita ingin didengar. Nah, seringkali karena kita memiliki otoritas, kita lebih ingin didengar, kita ingin lebih dihormati, kita ingin lebih dipatuhi keinginan-keinginan kita. Padahal mereka tertekan karena mungkin tuntutan-tuntutan atau omongan-omongan kita, ya, tertekan sehingga mereka ingin juga didengar. Nah, mari kita menjadi pendengar yang baik. Mari kita memiliki target, yaitu hati mereka. Bagaimana hati mereka diubahkan. Yang ketiga adalah bagaimana kita bisa menjadi teladan bagi orang-orang yang kita muridkan. Kita tidak semena-mena memimpin atau melakukan pelayanan kita, tetapi kita adalah sesama pembelajar. Seringkali kita ingin perubahan terjadi pada orang lain, suami, istri, anak. Kita marah ketika mereka tidak berubah. Kita memaksa mereka mengikuti keinginan kita. Tapi tahukah ibu-ibu bahwa justru masalah terbesar yang terjadi adalah seringkali diri kita yang tidak mau berubah. Kita sering tunjuk dua jari ya ke orang lain, tetapi kita lupa bahwa ada 3 jari yang mengarah kepada diri kita. Dengan kata lain, kitalah yang harus berubah terlebih dahulu sebelum kita mengharapkan orang lain berubah. Tidak mudah memang menjadi mentor yang baik bagi orang lain. Sekali lagi saya katakan, bisa saja kita disalahpahami, disalah mengerti. Kita bisa menjadi putus asa dan kecewa. Ada 2 orang misionaris ketika mereka sudah melayani begitu sekian lama di daerah terpencil. Dan mereka pulang,
Ya, ketika mereka pulang, mereka menemukan ada satu parade perayaan di kampung mereka. Wah, mereka senang sekali karena mereka pikir itu untuk mereka. Tapi ketika mereka menyadari parade perayaan itu bukan untuk kepulangan mereka, yaitu untuk acara yang lain begitu. Bahkan ironisnya, ketika mereka masuk ke dalam rumah mereka, mereka mendapati tidak ada satu orang pun yang menyambut mereka. Tidak ada satu orang pun yang mengucapkan terima kasih atas pelayanan mereka. Tidak ada satu orang pun yang menghargai segala pelayanan mereka. Sang suami begitu kecewa. Dia berkata kepada istrinya, dia menangis, kita melayani Tuhan bertahun-tahun lamanya. Kita tidak ada uang, kita tidak ada sesuatu hal yang bisa kita miliki di dunia ini. Lalu istrinya menatap suaminya dan berkata, "Pak, kita belum pulang sebenarnya. Nanti ketika kita pulang ke surga, kita akan mendapatkan penghargaan dan kemuliaan dari Tuhan. Kita belum pulang. Mari kerjakan terus. Hasilnya kita akan terima di dalam kekekalan." Nah, ibu-ibu pemimpin atau para mentor ini tidak bisa melakukan semua ini sendiri. Ketika mereka berjuang bagi kehidupan kita, mereka berjuang bagi pertumbuhan iman kita, kita pun harus memberi respon dan dukungan. Yang pertama adalah dikatakan Petrus berkata, mari kita tunduk dan merendahkan diri kita. Nah, sekali lagi Petrus berbicara tentang menundukkan diri. Kalau sebelumnya dia berbicara tunduk kepada manusia karena Allah, maka secara spesifik dia sekarang berbicara kepada orang yang lebih tua. Nah, pada masa itu penatua itu identik dengan memang orang yang berusia tua. Meskipun sebenarnya kita bisa memahami penatua ini bisa siapa saja, tetapi dalam konteks dia sedang memimpin kita. Nah, pada waktu di pasal sebelumnya, Petrus mengatakan bahwa kita perlu tunduk bahkan kepada Tuhan yang bengis sekalipun. Karena Allah. Maka sekarang berbeda, bukan Tuhan yang bengis, tetapi orang-orang yang mencintai kita, orang-orang yang memperhatikan kehidupan kita, orang-orang yang memikirkan pertumbuhan rohani kita. Mereka adalah mentor-mentor, mereka adalah orang-orang yang punya hati memperhatikan kita. Bukankah kita seharusnya bisa lebih mudah tunduk kepada orang-orang yang seperti ini, bukan? Kalau yang bengis saja kita harus belajar tunduk karena Allah. Bukankah ketika orang yang baik kepada kita, yang memperhatikan hidup kita, kita harus tunduk kepada pimpinan dan tuntunan mereka. Maka berikanlah diri kita dibimbing, dituntun dengan kerendahan hati. Allah membenci orang yang sombong. Allah membenci orang-orang yang tidak memperhatikan didikan. Yang kedua, mari kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Karena kekhawatiran tidak mengubah keadaan. Seringkali malah semakin memperburuk keadaan. Dan itulah yang dikerjakan oleh iblis di dalam diri kita. Dia akan terus-menerus mempengaruhi kita untuk selalu khawatir dan khawatir. Petrus berkata, ayo serahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Dan sadar dan berjaga-jagalah. Lawanmu iblis mengaum-ngaum seperti singa. Sadarlah bahwa kita punya Tuhan yang memelihara kita. Tuhan yang berkuasa dan mengontrol hidup ini. Mari kita lawan dengan iman yang teguh di bagian berikutnya. Apa artinya iman yang teguh? Artinya kita percaya kepada Tuhan, apa adanya Tuhan. Bahwa dia adalah Allah yang penuh kasih kepada kita, tetapi dia juga Allah yang punya kehendak. Dia bisa mengerjakan kehendaknya di dalam hidup kita. Meskipun mungkin kita tidak memahami, ya, kalau dia bisa mengizinkan penderitaan itu terjadi dalam hidup kita. Tapi kita tetap percaya bahwa Allah itu tetap baik, Allah itu tetap memelihara kita. Ada cerita seorang pria jatuh ke jurang, ketika keadaan sudah putus asa, dia melepaskan tangannya tapi ajaibnya ketika dia turun, dia berhasil meraih sebuah ranting pohon di pinggir jurang itu. Dia berteriak ke atas, ada orang di sana, tolong saya. Lalu ada suara menjawab, ya ini saya. Siapa kamu? Saya Tuhan dan saya akan menolong kamu. Wah bagus, apa yang harus saya lakukan? Sambil bergantung begitu kan. Lalu Tuhan berkata, lepaskan ranting itu.
Nanti saya akan menangkapmu. Lalu suasana diam. Lalu kemudian orang yang sedang bergantung di tepi jurang itu berteriak lagi. Apakah ada orang lain lagi di sana? Begitu. Sekarang inilah yang terjadi, ibu-ibu. Kita tidak mau percaya kepada Tuhan. Kita pilih percaya kalau ada yang lain yang lebih meyakinkan kita. Yang lebih menghibur kita. Yang lebih membuat kita lebih tenang. Tapi mengapa kita tidak bisa dan tidak mau percaya saja kepada Tuhan kita? Maka kita masih mau mencari yang lain? Tidak mudah. Tapi saya bersyukur, puji Tuhan, Petrus memberikan kabar baik bagi kita semua. Dikatakan Tuhan sendiri yang bekerja di tengah-tengah kita. Di dalam ayat yang ke-10, ibu-ibu, di sini dikatakan, Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Kata seketika lamanya itu sebenarnya sangat singkat, seperti nggak perlu diperhitungkan lah, begitu loh. Dengan kata lain, ketika kita menderita seketika lamanya, dalam waktu sekejap, Tuhan akan melengkapi kita, meneguhkan kita, menguatkan kita, dan mengokohkan kita. Kita punya Tuhan yang demikian. Mungkin penderitaan itu bisa berlangsung lama. Tapi pada waktu terjadi, Allah kita tidak tinggal diam. Petrus berkata di bagian ini, Tuhan akan segera menolong kamu. Tuhan akan segera menguatkan kamu untuk melewati penderitaan itu. Tuhan akan segera meneguhkan imanmu dan mengokohkan kamu, sehingga kamu bisa melewati dan menghadapi segala penderitaan itu. Tuhan kita bukan Tuhan yang tertidur. Dia memperhatikan kita dan dia menolong kita. Saya akan menutup dengan satu kisah. Ada seorang wanita didiagnosa kanker stadium akhir dan sisa hidupnya tinggal 3 bulan. Dokternya berkata kepada dia untuk mempersiapkan diri, karena ini mungkin di Amerika ya ibu-ibu, jadi dokter ini bilang, ya kamu waktu tinggal 3 bulan persiapkan dirilah. Jadi wanita ini mulai mencari, menghubungi pendetanya, dan mulai membicarakan persiapan-persiapan di hari-hari akhirnya. Dia pilih lagu yang akan dinyanyikan di acara kedukaan, dia pilih ayat Alkitab yang akan dia baca, lalu dia pilih apa yang akan dia pakai. Lalu wanita ini juga berpesan kepada pendetanya bahwa dia mau dikubur bersama dengan Alkitab favoritnya. Nah semua akan diatur oleh pendetanya, tapi kemudian wanita ini teringat satu hal, dan dia berkata, Pak pendeta, saya lupa satu hal yang penting juga. Saya ingin dikubur bersama dengan sebuah garpu di tangan kanan saya. Garpu di tangan kanan saya. Pendetanya dia memandang wanita ini, lalu wanita ini berkata, Pak pendeta pasti terkejut kan dengan permintaan terakhir saya? Iya sih, sejujurnya saya juga bertanya-tanya kenapa kamu minta garpu di peti mati kamu dan kamu pegang di tangan kanan kamu. Lalu wanita ini menjawab, Pak pendeta, di dalam kehidupan saya sering menghadiri banyak acara-acara gereja, sosial, persekutuan, pertemuan-pertemuan, dan biasanya itu melibatkan banyak makanan. Ya, banyak makanan. Dan saya sangat menikmati persekutuan meja itu bersama dengan saudara seiman saya. Nah, bagian favorit saya adalah setiap piring makanan di meja saya itu mau diangkat dan ada makanan yang berikut yang mau dihidangkan, pasti ada yang berkata kepada saya, tolong angkat garpunya, tolong disimpan aja garpunya, maksudnya dipegang garpunya begitu. Nah, saya tahu bahwa ketika dia ngomong seperti itu, piring saya diangkat berarti akan ada makanan berikutnya yang jauh lebih nikmat, jauh lebih enak. Dan saya tidak sabar untuk menantikan apa makanan itu. Ketika orang melihat di peti mati saya memegang sebuah garpu. Lalu ketika mereka bertanya untuk apa garpu itu, saya ingin Pak Pendeta berkata kepada mereka, ada sesuatu yang jauh lebih baik menantinya. Yaitu apa? Hidup kekal, kemuliaan bersama dengan Tuhan.
kamu pun, saudara, harus menyimpan garpu kamu, memegang garpu kamu. Ibu-ibu, Tuhan Yesus, Paulus, Petrus, dan rasul-rasul yang lain mengingatkan kita bahwa kewarganegaraan kita bukan hanya di dunia, tapi di surga. Biarlah kita adalah orang yang berpengharapan di tengah-tengah penderitaan. Kita tetap berkarya menjadi murid Kristus. Bertahan, 5 menit lagi, bertahan. Ada kemuliaan kekal sedang menanti kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah membaca firman-Mu dan kami sudah merenungkannya. Kuatkanlah iman kami supaya di tengah penderitaan kami tetap menjalankan tanggung jawab kami sebagai murid-murid Kristus. Kami tetap memenuhi panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan kami sambil menantikan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kami di dalam kekekalan. Terima kasih untuk jaminan keselamatan yang Tuhan berikan. Kami hanya mau beriman dan bersandar, memandang kepada Tuhan, sumber daripada pertolongan kami. Berkatilah ibu-ibu di dalam kehidupan mereka satu persatu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati ibu-ibu. Kalau kita dalam keadaan baik, mungkin gampang sekali kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Tapi bagaimana kalau itu kebalikan dari semuanya itu? Seperti kita punya penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Terus pekerjaan suami bangkrut atau diberhentikan. Atau masalah dengan anak-anak kita. Atau bahkan teman-teman mulai meninggalkan kita. Apakah kita masih bisa bersyukur? Kalau kita ada saat ini, harusnya kita bersyukur. Karena kita dikasih oksigen yang gratis. Waktu Juli Agustus kemarin, saya sibuk menolong mencari oksigen buat teman-teman saya. Baik itu di Garut, di Bandung, di Pekalongan, di Cirebon, di Solo, di seluruh pulau Jawa ini. Betapa sulitnya dapat oksigen, bahkan di Jakarta ini. Sampai saya harus kehilangan teman-teman, saudara, karena masalah ini. Kalau kita ada saat ini, harusnya kita bersyukur. Oksigen yang gratis, yang tak ternilai itu bisa kita dapati dengan gratis. Itu kenapa? Karena semua kemurahannya Dia buat kita semua. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya, kita akan nyanyikan satu pujian, berkat kemurahan-Mu. Layar akan kita lihat barcode atau nomor rekening dan jumlah persembahan yang diberikan. Saya harap di belakangnya ditulis angka 4. Mari kita nyanyikan lagu pujian berkat kemurahan-Mu. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
kita bersyukur. Kalau kita ada karena kemurahan-Nya. Mari ibu-ibu kita memberikan persembahan kepada Dia. Terutama diri kita untuk melayani Dia lebih sungguh-sungguh lagi di sisa akhir hidup kita. Akhir-akhir ini saya banyak kehilangan teman-teman. Itu membuat saya merenungkan kembali arti kemurahan Tuhan dalam hidup saya. Dan di dalam pelayanan itu selalu ada tantangan dan masalah. Tapi ibu-ibu, mari kita ingat singkatan yang saya renungkan selama COVID ini, yaitu Spirit Okat. Optimis menghadapi tantangan, pergumulan, kesulitan. Keep fighting. A. Always pray and never give up. T. Totally depend on God. Terakhir, with God, we can do it. Mari kita nyanyikan lagu pujian ini. Sambil memberikan persembahan, kita mempersembahkan diri kita untuk lebih sungguh-sungguh dipakai oleh Dia selagi ada kesempatan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Kami boleh merenungkan bahwa kami ada saat ini itu karena kemurahan-Mu. Kalau kami bisa memberikan persembahan pagi ini, itu pun berasal dari Engkau. Dan kami bersyukur untuk berkat yang selalu baru yang Engkau berikan buat kami. Kami ingin memberikan persembahan ini untuk boleh dipakai memuliakan dan memperluas tentang Engkau kepada sekitar kami. Dan terlebih kami ingin memberikan persembahan hidup kami di hadapan Engkau. Jangan biarkan kami sibuk dengan kehidupan kami sehari-hari tanpa melibatkan Engkau, tanpa mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa. Untuk pagi hari ini, kami ingin supaya kami sungguh memberikan persembahan apa yang kami miliki, kekayaan, harta, keluarga, bahkan diri kami untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepada Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya mempersilahkan Pendeta Mevang untuk memberikan pengumuman. Selamat siang Ibu-Ibu. Tema kita hari ini sungguh memberikan suatu
penghiburan, ada reward untuk semua murid Tuhan. Kita sudah lunas dibayar, tetapi ada bonus yang Tuhan janjikan jikalau kita setia menjadi murid Tuhan. Terima kasih kepada Guru Injil Kian Guan yang dengan setia menolong kita membahas 1 Petrus seluruh kitab dan selesai pada hari ini. Tuhan kiranya memberkati pelayanan Pak Kian Guan. Kita juga berterima kasih kepada Ibu Yulia dan seluruh kelompok kecilnya yang melayani kita di dalam puji-pujian. Tuhan juga memberkati pelayanan ibu-ibu dan juga kekompakan seluruh kelompok kecil Ibu Yulia. Ibu-ibu sekalian, minggu depan kita akan menyelesaikan pembahasan kitab Yakobus dan kita akan dilayani oleh Guru Injil Freddy Liao dengan tema perlakuan yang adil. Kita sangat senang tahun ini kita boleh menyelesaikan 2 kitab, yaitu 1 Petrus dan kitab Yakobus. Kita pasti bertumbuh di dalam kerohanian kita oleh karena kita semakin kenal Tuhan melalui 2 kitab ini. Mari kita berdoa menyerahkan untuk persekutuan kita minggu depan. Allah Bapa kami di surga, kami datang kepadamu berterima kasih untuk pimpinanmu di dalam persekutuan ini. Terima kasih hamba-Mu Guru Injil Kian Guan yang boleh memimpin kami di dalam Bible Study, dan selama 1 tahun ini Tuhan kami boleh belajar dari hamba-Mu ini. Tuhan kiranya memberkati pelayanan Kian Guan boleh semakin setia, jelas dan relevan di dalam setiap pemberitaan firman Tuhannya. Kami berdoa Tuhan juga untuk persekutuan minggu depan untuk penginjil Freddy, juga Tuhan yang kiranya mempersiapkan hamba-Mu supaya minggu depan boleh melayani mengupas firman Tuhan dari kitab Yakobus, supaya kami boleh betul-betul paham bagaimana menjadi orang yang adil di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih juga untuk pelayanan dari kelompok kecil Ibu Yulia yang sudah menolong kami pada hari ini. Tuhan memberkati kelompok kecil Ibu Yulia supaya mereka semua bertumbuh bersama di dalam kerohanian, keakraban yang saling menopang satu sama lain. Bapa di surga, pada saat ini juga kami bersyukur bersama dengan ibu-ibu yang berulang tahun selama bulan Oktober. Kami berdoa untuk Ibu Kesia, Ibu Pauline, Ibu Lili, Ibu Emi, Ibu Mary, Ibu Nuryani, Ibu Sari, Ibu Sylvia, Ibu Lisa, Bu Lucy, Bu Yunti, Ibu Evelyn, Ibu Sinta, Ibu Iren, Ibu Mariani, Ibu Jenny TS, Ibu Lydia, Ibu Juliani, Ibu Liing, Ibu Olga, Bu Dumaris, Bu Yuli, Bu Suye, Bu Indriati, dan Ibu Elita. Terima kasih Tuhan Kau menambahkan usia kepada mereka di dalam kesehatan dan kecukupan. Dan kami mendoakan mereka satu persatu, Tuhan yang senantiasa memimpin kehidupan mereka. Engkau menolong supaya mereka tetap kuat dan bisa menjadi berkat untuk keluarga kecil, keluarga besar, dan keluarga Tuhan di gereja ini. Kami berdoa Tuhan pada saat ini juga untuk pemerintahan kami, Tuhan yang kiranya memberikan bijaksana kepada seluruh pemerintahan, petugas kesehatan, dan juga bagian perhubungan di dalam mengambil keputusan mengenai pelonggaran lockdown ini. Berikan pada mereka bijaksana supaya semua yang diputuskan tepat dan tidak mengakibatkan keburukan. Kami berdoa untuk masyarakat juga Tuhan yang menolong kami semua bijaksana dan sabar di dalam tetap menerapkan prokes sehingga perbaikan situasi pandemi negara kami terpelihara dengan baik. Kami berdoa Tuhan menyerahkan juga untuk gereja kami, Tuhan yang memberkati di dalam masa rapat kerja dan juga pengesahan rencana anggaran tahun depan. Tuhan memimpin kami semua sehingga semua perencanaan ini semakin mendekati rencana Tuhan yang sempurna di dalam GKY Puri ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk kehidupan kami sepanjang hari ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang memimpin perkataan perbuatan kami, senantiasa selaras sebagai murid Tuhan, dan Tuhan yang kiranya tetap menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Persekutuan sampai sekian, Tuhan memberkati. Mari kita bertegur sapa di dalam Tesa Buri.